Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan bawakan alur cerita film animasi Disney nih guys. Bercerita tentang petualangan seorang putri pendekar menyelamatkan kaumnya dari perselisihan. Yang mana dari perselisihan itu, tercipta roh jahat yang mengancam negeri mereka. Kemudian gadis itu mengembara mencari sosok naga terakhir untuk meminta pertolongan. Inilah Raya and the Last Dragon. Ceng ceng. Film diawali dengan seorang gadis pengembara yang bernama Raya. Dia menceritakan kalau 500 tahun lalu, manusia dan naga hidup berdampingan di negeri yang disebut Kumandra. Saat itu kehidupan di Kumandra sangat damai dan tentram. Namun wabah jahat yang bernama Drone datang mengancam negeri itu. Yang mana Drone mempunyai kekuatan yang dapat mengubah siapa saja menjadi batu. Para naga yang mencoba mengusir Drone juga berubah menjadi batu. Hingga tersisa satu naga yang bernama Sisu Datu. Sisu kemudian memusatkan kekuatannya menjadi sebuah permata yang akhirnya bisa menghancurkan semua drone. Semua orang yang menjadi batu pun kembali pulih seperti semula, tapi tidak dengan para naga. Sekarang umat manusia dikuasai keserakahan dan saling memperebutkan permata peninggalan naga. Hal itu membuat negeri Kumandra terpecah menjadi 5 bagian. Bagian-bagian itu terdiri dari negeri taring, negeri hati, negeri tulang, negeri cakar, dan negeri ekor. 500 tahun kemudian, Raya masuk ke dalam kuil tempat permata naga. Dia berusaha melewati berbagai jebakan bersama hewan peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk. Berkat bantuan Tuk-Tuk, akhirnya dia berhasil membuka pintu rahasia permata naga. Namun dia dihadang oleh seseorang yang ternyata adalah penjaga permata itu. Mereka pun bertarung. Raya berusaha dengan segala kemampuannya, namun akhirnya tetap kalah. Ternyata penjaga itu adalah ayahnya sendiri yang sedang melatih Raya. Jadi guys, keluarga Raya ini tinggal di negeri hati, di mana permata naga itu berada di sana, dan mereka menjaga permata itu dari negeri lain yang berusaha memperebutkannya. Esok harinya, sang ayah mengatakan kalau dia akan mencoba menyatukan Kumandra lagi dengan mengundang semua negeri untuk makan bersama. Awalnya Raya ragu pada keputusan ayahnya, namun sang ayah meyakinkannya dan mengatakan kalau kita harus belajar saling percaya. Jika tidak, peperangan antar negeri tidak akan pernah berakhir. Kini perwakilan dari keempat negeri itu pun tiba di negeri hati. Karena perbedaan pendapat, sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Beruntung Raya mengambil tindakan dengan mengajak para tamu untuk makan bersama. Saat makan bersama, Raya mendapatkan seorang teman dari negeri taring yang bernama Namari. Keduanya pun semakin dekat setelah mengetahui kalau mereka sama-sama tertarik dengan naga Sisu. Di sini Namari memberi kalung Sisu padanya. Dia juga memperlihatkan sebuah peta dan mengatakan kalau Sisu sedang tertidur di salah satu ujung sungai. Sebagai balasan atas kebaikan Namari, Raya mengajaknya untuk melihat permata naga yang selama ini mereka jaga. Tapi guys, Raya yang sudah mempercayainya justru dikhianati. Raya pun berusaha menghentikan Namari yang ingin mengambil permata itu. Merasa tak mampu melawan, Namari memberi sinyal pada kaumnya. Sadar akan bahaya itu, sang ayah pun langsung pergi membantu Raya. Semua orang dari negeri masing-masing pun datang ke sana. Sebenarnya sang ayah tidak ingin melukai mereka. Dia justru ingin menyatukan Kumandra seperti dulu lagi. Tapi salah satu dari mereka justru memanahnya. Saat itu juga mereka saling memperebutkan permata itu hingga akhirnya pecah menjadi 5 bagian. Seketika drone muncul dan membuat orang-orang di sana menjadi batu. Lalu sang ayah mengambil potongan permata dan melindungi Raya dari serangan drone. Kemudian sang ayah membawa Raya pergi dari sana. Sang ayah tak kuat lagi untuk berlari. Demi keselamatan Raya, dia pun melempar anaknya itu ke dalam sungai. Sementara sang ayah ikut menjadi batu.
6 tahun berlalu, kini Raya menjadi seorang pengembara. Hingga hari ini dia masih mencari lokasi keberadaan naga Sisu seperti yang dikatakan Namari dulu. Dia sangat berambisi untuk mengembalikan ayahnya. Perjalanannya ini pun tak luput dari ancaman drone yang bisa menyerangnya setiap saat. Beruntung dia selalu membawa potongan permata naga. Setelah sampai di sungai terakhir di wilayah Ekor, Raya berdoa dengan harapan kalau naga Sisu ada di sana. Dan setelah sekian lama mencari, kini harapan itu pun terkabul. Seketika Sisu muncul dari butiran air yang melayang. Raya pun sangat senang saat itu. Kemudian dia menceritakan kalau kehidupan manusia sudah berubah. Dia juga menyesali perbuatannya yang membuat permata Sisu pecah. Naga Sisu pun kesal akan hal itu, karena sebenarnya saudara Sisulah yang membuat permata itu. Saat Sisu memegang potongan permata itu, tiba-tiba dia bercahaya. Ternyata permata itu masih menyimpan sihir milik kakaknya. Mereka pun sadar kalau Sisu masih bisa menggunakan sihir dari permata itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengumpulkan potongan permata. Di perjalanan, Raya memberitahu kalau setiap potongan permata dipegang oleh masing-masing pemimpin di setiap negeri. Kini mereka tiba di sebuah gua yang penuh jebakan. Setelah berhasil melewati jebakan itu, mereka pun sampai di tempat permata. Terlihat kalau pemimpin negeri Ekor telah mati demi menjaga permata tersebut. Raya yang sudah terbiasa dengan jebakan, mencoba mengunci jebakan itu. Akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan permata. Saat Sisu menyentuh permata itu, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang manusia. Dan itu adalah sihir milik adiknya. Sisu tampak senang dengan penampilannya. Namun tiba-tiba Namari datang ke tempat itu. Raya dan Sisu langsung berusaha kabur dari sana. Awalnya, Sisu masih berjalan dengan kaki dan tangan nih guys. Lalu Raya memberitahu kalau berlari itu harus menggunakan kedua kaki. Sesampainya di depan gua, mereka menaiki tuk-tuk dan langsung pergi dari sana. Karena hewan yang ditunggangi Namari sangat cepat, Raya melompat ke air dan naik ke sebuah perahu. Sementara Namari dan pasukannya terpaksa mengambil jalan memutar. Di dalam perahu, Raya memberi beberapa batu giok pada Bon yang merupakan kapten kapal. Karena kapal bergeraknya lambat, Sisu pun langsung terjun ke dalam air untuk mendorong kapal. Sehingga kapal pun melaju dengan kecepatan tinggi. Bye-bye, Venturi. Princess Namari, if they're after gem pieces. Di dalam air, Sisu tampak menikmati pemandangan yang sangat indah nih guys. Dia berenang ke sana kemari dengan gerakan yang sangat memukau. Raya sangat khawatir dong dan berusaha menutupi jati diri Sisu yang sebenarnya. Dia tidak ingin orang baru mengetahui kalau Sisu adalah naga. Saat makan, Raya mengingatkan Sisu untuk berhati-hati karena bisa saja Bon memberi racun pada mereka. Tapi Sisu tidak peduli dan langsung memakan makanannya. Sementara Namari dan pasukannya kembali ke negeri Taring. Dia memberi penghormatan saat melewati naga yang sudah menjadi batu. Ketika malam tiba, Raya dan yang lain melihat drone berkerumun di tepi sungai. Sisu memberitahu kalau drone dulunya adalah wabah yang lahir dari perselisihan manusia. Mereka bagaikan api yang membakar apa saja. Lalu Raya dan yang lain memberi penghormatan pada keluarga mereka yang telah menjadi batu. Setelah sampai di negeri Cakar, Raya meminta Bon dan Sisu menunggu di perahu. Sementara dia akan mengambil potongan permata dari pemimpin Cakar yang terkenal kejam. Raya harus berhati-hati karena negeri Cakar dipenuhi pencopet dan penipu.
Namun di tengah jalan, dia melihat bayi imut yang sendirian. Raya kasihan dong, tapi ternyata bayi itu adalah komplotan pencuri yang sangat lihai nih guys. Dia dibantu monyet-monyetnya untuk melancarkan setiap aksi mereka. Bayi dan monyetnya itu pergi kabur membawa potongan permata miliknya. Raya pun berusaha mengejarnya. Sisu yang masih menunggu mulai merasa khawatir. Dia pun berencana memberi hadiah pada pemimpin cakar. Karena gak punya uang, Bon menyuruhnya untuk berhutang saja. Sisu yang tidak paham dengan sistem hutang, main ambil aja tuh barang dagangan orang. Sisu kan orang baru di sana, tentu pedagang marah dong. Udah gak kenal malah ngutang seenaknya. Beruntung sang nenek membantunya. Sementara Raya akhirnya berhasil menangkap bayi itu. Kemudian dia mempekerjakan mereka untuk mengalihkan penjaga. Dengan begitu, Raya bisa menyusup ke ruang pemimpin cakar. Tapi ternyata pemimpin itu sudah menjadi batu. Seorang pelayan memberitahu kalau sekarang permata itu dimiliki oleh pemimpin baru yang kejam. Dia adalah nenek yang menyelamatkan Sisu tadi. Sisu pun dibawa ke suatu tempat yang dipenuhi drone. Dia meminta Sisu memberikan permata naga padanya. Beruntung Raya datang menolong Sisu sekaligus mengambil permata naga dari tangan si nenek. Saat Sisu memegang permatanya, kabut tebal pun keluar dan membuat mereka berhasil kabur dari sana. Dan sihir kabut itu adalah milik saudaranya. Sesampainya di perahu, ternyata bayi dan monyet-monyetnya juga berada di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke negeri tulang. Sementara di negeri Taring, Namari meminta pasukan tambahan pada ibunya agar bisa menangkap Raya. Awalnya sang ibu tidak mengizinkan, namun karena melihat semangat anaknya yang juga ingin menjajah negeri tulang, sang ibu pun akhirnya setuju. Sisu sangat sedih dengan sifat manusia yang begitu egois. Kemudian Raya mengatakan kalau dunia telah rusak, di mana orang-orang dengan mudah berbohong hanya untuk mendapatkan keinginannya. Sesampainya di negeri tulang, Sisu tiba-tiba langsung berlari membawa makanan. Dia ingin membuktikan kalau manusia masih bisa saling mempercayai. Namun saat di depan gerbang, mereka malah masuk jebakan. Kemudian mereka dibawa menghadap pemimpin negeri tulang yang mengerikan bernama Tong. Tong membuat mereka takut. Tapi lucunya, Tong ini bingung akan apa yang ingin dia lakukan pada Raya dan Sisu. Beruntung Tuk-Tuk dan yang lain datang membantu dan para monyet mengikat Tong. Tak lama kemudian, Namari dan pasukannya juga tiba di depan gerbang. Di sini Raya baru sadar kalau semua orang di negeri tulang telah menjadi batu. Dan selama ini Tong hidup dalam kesendirian. Lalu Raya membuat kesepakatan pada Tong. Dia akan mengulur waktu melawan Namari, sementara Tong akan membawa Sisu dan yang lain pergi lewat jalan pintas. Raya menantang Namari untuk Baiwan. Mereka pun gelut satu lawan satu. Selama pertarungan ini, Raya berusaha mengalihkan Namari agar tidak melihat Tong dan Sisu pergi. Namun sayangnya hal itu malah membuat Raya kalah. Sisu yang melihat itu langsung datang membantu Raya dengan wujud naganya. Dia membuat Namari terdiam kaku dengan mata berkaca-kaca. Di dalam perahu teman-temannya kesal karena Raya tidak pernah memberitahu kalau Sisu adalah naga Sisu. Namun Sisu bilang kalau dia dan Raya akan menyelamatkan dunia. Mendengar itu, Bon dan yang lain pun bersedia untuk membantu. Tong bahkan memberi potongan permata yang dia miliki pada Sisu. Saat Sisu menyentuh permata itu, tiba-tiba hujan turun. Sisu juga dapat berjalan di atas butiran hujan itu.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri Taring. Di perahu, mereka mulai membuat rencana. Masing-masing dari mereka memberi pendapat yang berbeda. Seperti Sisu yang berencana ingin memberi hadiah pada Namari. Sisu yakin kalau Namari masih memiliki kebaikan di dalam hatinya. Setelah dihianati Namari, tentu Raya tidak setuju dengan rencana Sisu. Raya lebih tertarik dengan rencana Bon yang akan menyerang negeri Taring. Kemudian Sisu menurunkan hujan lalu mengajak Raya ke negeri hati. Sisu membawa Raya ke kuil penyimpanan permata naga sebelumnya. Di sana, Sisu memperlihatkan semua saudara-saudarinya yang telah menjadi batu demi menyelamatkan umat manusia. Dia menceritakan bagaimana permata itu dibuat 500 tahun yang lalu, di mana saat itu dia dan saudaranya adalah naga terakhir yang tersisa. Semua saudaranya menyatukan sihir mereka menjadi sebuah permata. Entah kenapa semua saudaranya mempercayai Sisu untuk menggunakan permata itu. Ketika mereka percaya, Sisu menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan, yang akhirnya bisa menghancurkan semua drone. Sisu menyadari kalau kepercayaan itu dapat membuat kita semakin kuat. Begitu juga dengan Raya. Jika dia percaya pada Namari, mungkin hal yang sama juga bisa terjadi. Kemudian Raya menemui ayahnya dan menaruh bunga di tangannya. Akhirnya Raya memilih menggunakan rencana Sisu dengan memberikan hadiah berupa kalung Sisu yang pernah diberikan Namari padanya. Yeah. Alright! You're not gonna regret this. Sementara di istana Taring, Namari menemui ibunya. Dia memberitahu kalau Raya telah menemukan Sisu dan hal itu bisa mengembalikan Kumandra seperti dulu lagi. Tapi sang ibu justru ingin menangkap Sisu dan ingin merebut semua permata dari Raya. Ketika malam tiba, si bayi dan para monyet mengantar hadiah itu pada Namari. Akhirnya mereka pun bertemu di suatu tempat. Namari memberi potongan permatanya dan memberi hormat pada Sisu. Namun ternyata nih guys, Namari mengkhianati mereka. Raya kesal dong dan ingin melawan Namari, tapi Sisu mencegahnya. You don't want to hurt anybody. You just want a better world. Sisu. Dan tanpa sengaja, Sisu terbunuh dan jatuh ke dalam sungai. Namari mengambil permatanya dan langsung pergi dari sana. Tiba-tiba hal yang mengerikan pun terjadi. Seluruh sungai tiba-tiba mengering sehingga drone berdatangan menyerang negeri Taring. Kematian Sisu membuat amarah Raya semakin membara. Kemurkaannya sudah tak terbendung lagi dan berniat akan membunuh Namari. Mereka pun kembali bertarung. Teman-temannya mulai menyadari kalau kekuatan permata naga sudah mulai memudar. Mereka pun berusaha menyelamatkan warga Taring dari serangan drone. Pertarungan Raya dan Namari pun semakin sengit. Kemarahan telah membutakan Raya hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan Namari. Raya bisa saja membunuhnya saat itu, namun dia memaafkannya dan membantu teman-temannya menolong warga Taring. Ketika Tuk-Tuk menyelamatkan anak-anak, tiba-tiba drone menghadangnya. Beruntung Namari datang membantu mereka. Namun tiba-tiba lantai di bawah mereka hancur yang membuat mereka semua terpojok dalam reruntuhan itu. Di saat keadaan mereka semakin sulit, Raya meminta teman-temannya untuk mengumpulkan permata naga. Namun karena tidak ada yang mempercayai Namari, Raya pun mengambil langkah pertama untuk mempercayainya. Dia memberikan permatanya pada Namari, sehingga drone membuatnya menjadi batu. Melihat itu, teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Mereka menaruh kepercayaan pada Namari dengan memberikan permata mereka padanya.
Awalnya Namari ingin pergi membawa permata itu, namun karena sudah dipercayai, akhirnya dia menyusun permata itu menjadi utuh. Namari memilih ikut menjadi batu bersama mereka. Akhirnya permata itu pun redup. Namun secara ajaib, tiba-tiba permata itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu memusnahkan semua drone dan mengembalikan manusia batu kembali hidup. Kini kehidupan pun kembali seperti semula, dan tanpa diduga, para naga yang sebelumnya telah membatu selama 500 tahun juga kembali hidup. Mereka membuat putaran di atas air untuk membangkitkan Sisu kembali. Raya sangat senang dan memeluk Sisu. Kemudian mereka pulang ke negeri masing-masing dan bertemu dengan keluarga yang mereka sayangi. Demikian juga Raya yang sangat bahagia saat bertemu dengan ayahnya. Lalu Sisu datang yang membuat sang ayah semakin terharu. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih guys, ternyata semua orang dari negeri lain datang ke negeri hati. Kini negeri Kumandra yang damai pun terbentuk kembali. Dan film pun selesai. Gimana nih guys? Seru kan filmnya? Nah, dari film ini, kita bisa belajar bahwa kita harus saling percaya dengan sesama. Dengan kita yang saling percaya, tentu akan membuat kita lebih kuat dan lebih baik menjalani hari. Dan yang pasti nih guys, kita juga harus bisa menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Terima kasih telah menonton. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.